Berjumpa lagi semuanya di Warung Budayanti yang akan memberikan sedikit spoiler Donghua Renegade Immortal episode yang ke-113. Pada episode ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan suasana yang ada di kota iblis. Saat ini terlihat jika Abah Wanglin menetap di sebuah penginapan selama 4 hari 4 malam untuk berkultivasi dan merasakan bahwa jalur iblis memberinya kekuatan luar biasa. Akan tetapi, pada saat yang sama juga memberikan ancaman pada hati daonnya. Ketika energi iblis memenuhi tubuh, pikiran mudah dikuasai oleh kegelapan. Lalu jika dibiarkan maka Wanglin juga akan kehilangan kesadaran dan menjadi monster tanpa jiwa. Oleh karena itu, dengan hati-hati Wanglin mengunci kesadaran energi iblis yang tersisa ke satu titik di lautan spiritualnya dan menyegalnya sementara di dalam sana. Wanglin tidak menghapus kesadaran iblis itu sepenuhnya karena berpikir bahwa kekuatan itu masih bisa digunakan apabila dapat dikendalikan dengan benar. Sisan dan Hopao datang ke penginapan. Setelah menerima panggilan Wanglin sebelum ketiganya melanjutkan perjalanan, hingga pada hari kelima mereka tiba di restoran bambu hijau, dan Wanglin tanpa menunggu lama segera memesan 3 botol kecil anggur bambu hijau. Rasa anggur itu mengingatkannya pada kehidupan keduanya di planet Sujaku, tepatnya ketika memperdalam pemahaman tentang domain ranah niat dan hidup sebagai manusia biasa bersama dengan keluarga Danio yang mungkin telah lama mati. Semakin lama dia memikirkan masa lalu, semakin Wanglin tenggelam dalam perasaan nostalgia yang menghanyutkan hingga kehilangan kesadaran dan bahkan mulai berpikir untuk meninggalkan Laut Roh serta planet Tianun untuk kembali ke planet kelahiran Sujaku. Sebelum Wanglin bangun dari kenangan masa lalunya, situasi di rumah bambu berubah ketika sekelompok prajurit iblis berzirah hitam memasuki restoran dan berbicara seorang komandan baru yang merupakan orang asing dan diangkat menjadi jenderal tanpa ujian resmi. Jadi orang yang dibicarakan adalah Wanglin dan para prajurit menganggap itu sebagai penghinaan terhadap para prajurit yang telah lama bertugas. Karena itulah pemimpin sekelompok prajurit iblis yang aslinya adalah komandan sebelumnya bertekad untuk menantang si orang asing dan berencana menggunakan formasi pembantaian abadi jika diperlukan. Saat ini ketegangan meningkat ketika mantan komandan iblis itu melempar kendi anggur langsung ke arah Wanglin dan meminta mereka untuk enyah karena dia sedang dalam kondisi hati yang buruk. Sisan menerima botol itu dengan susah payah sebelum memanggil nama Wanglin dengan lembut, seperti berusaha menyadarkannya. Sayangnya, Wanglin masih tenggelam dalam nostalgia, dan karena 3 manusia itu masih tidak mau menyingkir, bahkan salah satu prajurit mendekat dengan niat membunuh sehingga Sisan mengeluarkan pukulan yang membuat tangan kanannya mati rasa, namun juga berhasil membuat salah satu dari tentara iblis terluka. Sementara Sisan terus berjuang menahan serangan, sedangkan Hopao mengeluarkan bendera jiwa dan memanggil energi dingin membentuk penghalang. Pandangan nostalgia di mata Wanglin perlahan menghilang, hingga membuat pemilik mutiara pembangkang surga itu menyadari bahwa yang baru saja dialaminya bukan hanya kenangan masa lampau, namun sebuah godaan iblis. Jadi sejak zaman kuno para kultivator meyakini bahwa iblis luar memasuki tubuh manusia untuk merusak jiwa. Namun seiring perkembangan pandangan baru, iblis adalah kegelapan yang lahir dalam diri sendiri. Wanglin khawatir bahwa dia sekarang sedang mengembangkan iblis di dalam dirinya sendiri. Lalu, karena itulah setelah 2 energi spiritual yang ada di tubuhnya kembali stabil, Wanglin pun memutuskan untuk segera kembali ke penginapan dan berkultivasi. Sedangkan si mantan komandan iblis sempat menghadang Wanglin yang hendak pergi, namun setelah energi spiritual iblisnya dimusnahkan dengan satu lambaian tangan, tentu saja pria besar itu hanya bisa merenung dalam diam. Singkatnya, 7 hari berlalu dan sesuai janji Yun Lihai, seseorang akan membawa Wanglin ke barak militer ketika seorang pria berpakaian hitam berusia 40 tahun yang merupakan pelayan tentara masuk ke dalam penginapan bersama Sisan dan Huopo. Singkat cerita, Wanglin melemparkan takennya pada pelayan sebelum kemudian muncul formasi darah dari dalam taken yang tampak seperti formasi teleportasi dan membuat kelompok 3 orang Wanglin menghilang. Wanglin merasakan dirinya berada di barak selebar 50 km yang dibangun dengan batu hitam, dengan tembok tinggi yang memancarkan fluktuasi energi spiritual iblis padat. Wanglin muncul di tengah barak dengan barisan tentara iblis berbaju besi yang mengeluarkan aura hitam seperti dewa iblis 100 kaki di hadapannya. Setelah dihitung-hitung ada 10 resimen tentara mengelilinginya, dan seluruh prajurit itu memiliki setidaknya 30 peringkat energi spiritual iblis, atau bahkan ada beberapa prajurit memiliki lebih dari 100 peringkat. 10.000 pasang mata menatap Wanglin dan terasa seperti 10.000 pedang terbang. Namun Wanglin hanya membalasnya dengan tatapan dingin. Berhubung sejak dia keluar dari formasi teleportasi, semua tentara iblis langsung mengeluarkan niat membunuh beramai-ramai seolah menentang keberadaannya. Pelayan iblis pada saat ini juga mempertanyakan keberadaan Komandan Sima,
Dan begitu Komandan Sima ini muncul, dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut karena telah melihat Wang Lin di rumah bambu. Jadi Sima adalah komandan yang telah digantikan oleh Wang Lin, sehingga niat membunuh langsung menyebar dari tubuhnya ketika melaporkan bahwa seluruh prajurit hadir kecuali 6 yang tidak sadar setelah baku hantam melawan Sisan sebelumnya. Wang Lin mengangguk singkat dan memerintahkan seluruh prajurit untuk pergi, tapi tak ada satupun bergerak karena tampaknya mereka hanya mematuhi perintah Sima. Wang Lin masih menunjukkan ekspresi datar ketika akhirnya berjalan melewati 10 resimen tentara, diikuti Sisan dan Huopo, di mana kepergian mereka mengundang tawa hina seluruh tentara, kecuali Sima yang heran atas ketenangan Wang Lin padahal sudah diremehkan oleh seluruh bawahannya. Ketika Komandan Sima atau Simayan itu memerintahkan pasukan untuk kembali berlatih, Wang Lin telah sampai di sisi Cem dan menemukan bahwa rumah sederhana dengan perlindungan formasi yang merupakan tempat tinggal komandan masih dihiasi bendera hitam bertuliskan nama Sima. Huopo mengeluh marah mendengar tawa penghinaan tentara iblis, sementara Wang Lin masih tenang dan memutuskan untuk berkultivasi di luar. Lalu, tanpa terasa malam pun tiba setelah sepanjang hari Cem diramaikan oleh hujatan tentara iblis yang sesekali menatap Wang Lin dengan tatapan jijik. Meskipun direndahkan sedemikian rupa, Wang Lin masih dengan tenang menyebarkan akal ilahi dengan hati-hati untuk mengamati setiap tentara di Khmer ini dan menahan diri untuk tidak bertindak gegabah karena memahami aturan tentara 9 negara dari ingatan Loyun. Di tanah roh iblis, kekuatan militer lebih penting dari sekedar kultivasi. Dan jika seseorang membunuh lebih banyak tentara iblis, maka komandan kepala yang hampir sekuat jenderal iblis akan muncul untuk menghukumnya. Jika terus seperti ini, siapapun yang membunuh tentara iblis hanya akan dipaksa melarikan diri ke tempat terpencil tanpa kesempatan mendapatkan pahala militer atau bergabung dengan roh iblis kuno. Wang Lin memahami hukum militer yang berlaku di tanah roh iblis dan oleh karena itulah dia menahan diri untuk bertindak tanpa perhitungan yang bisa menyebabkan semua usahanya sia-sia. Apalagi dari ingatan Lo Ai-yun, Wang Lin juga mengetahui bahwa bagi bangsa iblis, kultivator keabadian adalah orang asing dan kaisar iblis tidak menyukai mereka. Sehingga karena itulah setiap orang asing yang jadi komandan dan pasti dibebani hukum tambahan, yaitu ketidakpatuhan satu orang prajurit akan menjadi kesalahan si komandan itu sendiri. Dari hukum inilah Wang Lin memilih untuk menunggu dan menanti saat yang paling tepat untuk bertindak. Lalu, waktu berlalu dengan cepat dalam ketenangan dan tanpa terasa Wang Lin telah berkultivasi selama 3 hari penuh. Sementara Sisan sibuk menghafal isi batu giok yang diberikan oleh leluhurnya. Namun ketika Sisan menunjukkan perangai yang tenang, amarah Huopo meningkat dipicu oleh tindakan prajurit iblis yang memperlakukan leluhur mereka tanpa hormat dan menganggap komandan baru itu tak layak atas jabatannya. Namun meskipun prajurit iblis tidak salah lagi berada di sisinya, namun entah kenapa Sima justru semakin gelisah karena merasa ada yang tidak beres ketika melihat Wang Lin benar-benar diam seperti orang mati. 3 hari pertama ini, para pemimpin resimen juga menilai Wang Lin dengan 2 pandangan, di mana ada yang menganggapnya lemah dan tak berguna. Ada juga yang menilai bahwa ketenangannya menyimpan perhitungan yang dalam. Karena perbedaan pandangan ini, Sima yang nyatanya juga tak bisa mengerahkan massa dengan gegabah. Namun dia yakin Wang Lin tidak akan bisa berdiam diri dalam waktu lama dan mereka akan bergerak bersama kalau komandan baru itu melakukan sesuatu yang salah. Penghinaan terhadap Wang Lin mencapai puncaknya saat pemimpin resimen Sun yang sedang berlatih meludahi Wang Lin sambil menyebutnya dengan umpatan sampah yang menyebabkan semua resimen ikut-ikutan tertawa penuh penghinaan. Wang Lin membuka mata dan mempertanyakan apa yang baru saja dilakukan pemimpin resimen Sun. Dan tanpa gentar sama sekali, Sun mengulangi perkataannya ketika mengucapkan sampah yang penuh dengan cibiran. Setelah menafsirkan tindakan Sun telah melanggar hukum militer karena memberontak pada atasan, Wang Lin dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menyeret tubuh pemimpin resimen sok keras itu tanpa perlawanan. Sun berusaha untuk melepaskan diri, namun segala usaha yang dilakukannya sia-sia. Bahkan energi iblis di tubuhnya tak mampu melawan kultivasi Wang Lin yang hanya dalam beberapa saat langsung menghancurkan lehernya. Para prajurit di bawah resimen Sun yang marah langsung berniat balas dendam menyerang Wang Lin. Tapi dalam satu ayunin pedang abadi, pasukan iblis yang menyerang Wang Lin itu hampir ditebas seluruhnya. Setelah juga dianggap melakukan pemberontakan pada atasan, tidak menunggu lama setelah Wang Lin menghabisi lebih dari separuh resimen Sun, 9.000 tentara iblis lain ikut menyerbu lokasi pembantaian dengan awan debu yang mengepung Wang Lin dari segala arah. Wang Lin sama sekali tidak mempedulikan kepungan itu sebelum menyerap energi iblis dari seluruh tentara yang terbunuh dan memanggil kembali pedang langit serta pedang bulan sabit dengan getaran tajam. 9 pemimpin resimen yang lain mendekati Wang Lin ketika memerintahkan pasukan membentuk formasi untuk mengepung komandan mereka yang baru dan membuat Sisan maupun Huopo segera bersiap untuk baku hantam. Meskipun Wang Lin tidak bergeming sama sekali, seolah dikelilingi ribuan iblis bukanlah ancaman, ketegangan pecah ketika Simayan datang dengan wajah suram dan menuduh Wang Lin telah melanggar peraturan karena telah membunuh pemimpin resimen Sun dan tentara iblisnya. Di sini Wang Lin tahu kalau Simayasi pembantaian abadi dan langsung meminta Sisan melafalkan hukum militer terkait penggunaan formasi tersebut untuk urusan internal tanpa izin pemimpin.
Mendengar perkataan Wang Lin, si Mayan akhirnya paham bahwa keheningan Wang Lin selama ini hanyalah persiapan untuk menjebak semua orang, tidak terkecuali dirinya sendiri. Beberapa waktu setelah keributan, pelayan tentara datang bersama dengan seorang lelaki tua dari balik cahaya berdarah. Dan ketika melihat kedatangan mereka berdua, si Mayan langsung mengadukan Wang Lin lagi-lagi dengan tuduhan telah membunuh prajurit iblis tanpa alasan. Wang Lin nyantai sambil nyebat setelah dituduh bolak-balik sama si Mayan sedemikian rupa, sebelum menyerahkan batu giok berisi rekaman kejadian pada pelayan tersebut yang membuat si pelayan segera mengubah sikap dari yang sebelumnya meremehkan menjadi mengagumi Wang Lin. Pelayan tentara meminta maaf atas gangguan yang diterima Wang Lin dan berjanji akan melaporkan pemberontakan kepada Wang Lin itu pada Jenderal Yun Yihain. Baru ketika melihat gelagat yang ditunjukkan oleh pelayan tentara, si Maya dan pemimpin lain memahami bahwa mereka baru saja menjobloskan diri sendiri pada kesalahan besar sebelum akhirnya memohon ampunan dan toleransi dari Wang Lin atas kecerobohan yang mereka lakukan hari ini. Setelah memahami bahwa Wang Lin bukanlah seseorang yang bisa mereka remehkan, sebagian besar pemimpin resimen akhirnya memilih tunduk dan menjauhi si Mayan agar tidak lagi terseret konflik dalam perebutan jabatan komandan. Wang Lin masih dan terus menunjukkan ekspresi tenang ketika menekan tanah dan dengan santai mempertontonkan kemampuannya yang luar biasa dengan menciptakan pagoda 2 lantai yang mengejutkan semua orang. Setelah memerintahkan seluruh prajurit iblis untuk pergi, Wang Lin memasuki pagoda diikuti Si Sun dan Hao Po. Dan sejak itulah reputasi Wang Lin di antara prajurit langsung berubah menjadi penghormatan. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di camp ketiga, pemimpin Yao Sisu yang baru terbangun di bawah cahaya ungu bulan talah roh iblis yang bertepatan dengan kebangkitan setengah tahunan iblis ungu. Adapun iblis ungu adalah sebuah rumor kuno yang diyakini akan menjadi momen terhubungnya langit dan bumi sehingga menjadi momen yang dinantikan banyak orang. Setelah memastikan tidak ada gangguan, Yao Sisu memanggil kompas merah dan berniat untuk pergi ke sebuah tempat yang sudah 3 kali dia datangi. Meskipun begitu, dia tidak pernah berhasil memasuki tempat ini dan segera mengingat pesan ayahnya bahwa untuk menembus tempat yang hendak dia tuju, maka kultivasinya setidaknya harus mencapai tahap asendan. Seharusnya dia tetap menyerap energi iblis di tanah roh iblis sampai mencapai ranah asendan. Namun kemunculan token misterius saat pasang surut membuatnya bimbang seperti ingin buru-buru menerobos tempat tersebut dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Di mana apabila upayanya yang kali ini juga mengalami kegagalan, sehingga dia akan menunggu hingga tahap asendan. Dari 13 pil jiwa darah yang diberikan ayahnya, hanya 6 tersisa yang masing-masing seharga 1 nyawa. Jadi Yao Sisu juga tak ingin menyanyiakannya dan berambisi untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Pada kunjungannya kali ini, Yao Sisu meletakkan kompas merah di tanah dan setelah itu mengeluarkan pilin kecil berukir simbol halus yang berdenyut putri leluhur darah itu pun menghancurkannya hingga membuat setetes darah biru muncul dari sana. Setelah darah biru muncul, Yao Sisu menggigit jari sebelum menggambar simbol rumit dengan darahnya sendiri yang akhirnya menyatu dengan darah biru. Setelah itu Yao Sisu menekan simbol pada ruang di antara kedua alisnya hingga menyebabkan rasa sakit tajam memancar. Dan ketika cahaya lembut meredak dalam 3 tarikan napas Yao Sisu serta kompas itu lenyap begitu saja. Beberapa bulan kemudian kilatan cahaya biru yang berubah menjadi simbol berputar muncul di kamar Yao Sisu sebelum kemudian menjelma menjadi sosok kecantikan sang putri leluhur darah yang tampak bengek dan mengalami kelelahan luar biasa. Lagi-lagi pada upaya keempatnya, Yao Sisu masih akan mati kalau tidak dibantu oleh pil darah jiwa. Namun untungnya kali ini dia berhasil menembus lebih jauh dibanding sebelumnya. Terlintas dalam benaknya tentang potensi keberhasilan yang pasti akan meningkat jika Wang Lin mau membantunya. Namun sifat dingin pemuda itu membuatnya sangat sulit untuk didekati. Meski demikian, Yao Sisu tidak menyerah dan akhirnya mengirim pesan pada Wang Lin untuk menemuinya di gunung kuno 1000 km jauhnya tengah malam nanti. Sementara itu Wang Lin sedang berkultivasi ketika mendengar pesan jiwa Yao Sisu. Dan setelah terdiam sebentar, pemilik mutiara pembangkang surga itu pun kembali melanjutkan kultivasi. Tanpa terasa, tengah malam tiba ketika Yao Sisu menunggu di puncak gunung yang sunyi. Namun sampai matahari naik, Wang Lin masih tak kunjung datang. Akhirnya Yao Sisu melepaskan dengusan dingin sebelum tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke arah kamp militer Wang Lin. Di dalam kamp, ribuan tentara iblis tengah berlatih dan tatapan mereka serentak beralih ke arah Yao Sisu ketika komandan iblis pasukan ketiga itu muncul dan bergerak cepat menuju pagoda tempat komandan mereka berada. Di luar pagoda, Shermisan dan para pemimpin resimen mencoba menghentikan Yao Sisu. Namun Yao Sisu hanya melepaskan dengusan dingin sekali lagi dan melanjutkan penerobosannya ke dalam pagoda Wang Lin. Setelah menciptakan penghalang cahaya darah sejauh 1000 kaki yang memblokir semua orang untuk mendekatinya. Saat naik loteng, angin sepoi-sepoi yang menyentuh tubuh Yao Sisu dan membuat cahaya darah menyala, hingga membuat Wang Lin menyadari kedatangan janda itu di tengah kultivasinya. Saat ini Wang Lin merasa terganggu tapi memilih untuk mengabaikan keberadaan sesama kultivator asing tersebut, sampai Yao Sisu menunjukkan kekesalannya karena Wang Lin tidak menemuinya di gunung.
Wang Lin merasa tak memiliki alasan untuk datang mengingat ini baru pertemuan ketiga mereka dan membuat Yoshisu terkejut sebelum akhirnya meminta maaf atas kekeliruan dan mengakui kecerobohannya. Yoshisu kemudian menutup pintu pagoda dan memanggil cahaya darah untuk menyelimuti seluruh area pagoda yang menandakan bahwa obrolan ini bersifat rahasia. Yoshisu kemudian mengungkapkan bahwa dia memerlukan bantuan Wang Lin untuk menghancurkan sebuah batasan. Dan karena sudah memprediksi penolakan pemuda itu, Yoshisu pun menawarkan sejumlah besar giok surgawi yang seharusnya cukup untuk membantu Wang Lin untuk menerobos ranah Achen dan Jumlah giok surgawi yang dibutuhkan oleh ahli pertengahan transformasi jiwa menerobos Ascendan adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Namun demikian, Wang Lin memilih untuk menunda keputusan sampai 4 bulan ke depan, hingga membuat Yoshisu menjadi kesal dan tidak sabar. Yoshisu sadar kalau Wang Lin menunda demi hadiah lebih sebelum kemudian menawarkan goa darah ayahnya yang penuh dengan giok surgawi dan berjanji akan memberikannya token untuk mengakses goa itu secara langsung. Meskipun sudah mendapat janji giok surgawi yang tak terhitung jumlahnya, Wang Lin tetap meminta waktu 3 bulan sampai akhirnya Yoshisu memperlihatkan pil barah jiwa yang memiliki kemampuan untuk menggantikan nyawa seseorang. Sebenarnya, apa yang ditunjukkan Yoshisu adalah pil darah palsu yang sengaja diciptakan ayahnya, dan dia berencana menarik Wang Lin dengan pil palsu tersebut apabila si kulkas 2 pintu masih jutek saja. Ternyata rencana Yoshisu memang berhasil, karena setelah melihat pil darah jiwa palsu, akhirnya Wang Lin bersedia meminta giok surgawi dan berjanji akan menemuinya di Gunung Kuno dalam 3 hari ke depan. Yoshisu pergi dengan senang setelah mendapatkan janji Wang Lin untuk menemuinya 3 hari kemudian. Sementara orang yang berjanji meyakini adanya sesuatu yang disembunyikan dari pil darah ini dan akhirnya mengeluarkan bendera jiwa untuk memanggil Chou Yido. Ketika Wang Lin menyebut pil jiwa darah, Chou Yido sangat bersemangat dan menyebutnya sebagai salah satu dari 3 harta tertinggi yang memungkinkan seseorang bangkit dari kematian. Benda itu hanya dimiliki leluhur darah. Dan ketika Wang Lin mengeluarkan pil yang diberikan Yoshisu serta melakukan sesuatu sesuai instruksi Chou Yido, Warlock asli planet Tianyun itu tampak yakin atas keasliannya. Namun, Wang Lin justru mencurigai pengetahuan mengenai cara identifikasi pil darah jiwa yang tersebar luas di seluruh planet Tianyun. Hingga bahkan Chou Yido yang tidak memiliki status tinggi di sektanya pun mengetahuinya. Dari sini, Wang Lin menyimpulkan bahwa penyebaran informasi identifikasi adalah bagian dari skema leluhur darah untuk menutupi keberadaan pil palsu. Dan meskipun sekarang dia meyakini bahwa pil itu palsu dan mematikan, Wang Lin tetap menyimpannya karena menyadari bahwa kelicikan dan ketajaman membaca situasi adalah kunci dari kekuatannya selama ini. Bagaimanapun, meski surga tidak memberi Wang Lin bakat luar biasa, namun dia masih memiliki kebijaksanaan tajam hasil tempaan waktu dan pertempuran selama ratusan tahun. Dan dari situlah Wang Lin memutuskan untuk mengikuti permainan Yao Susu demi melihat apa yang sebenarnya putri leluhur Tara itu sembunyikan.